Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang belum sempat tersampaikan ya minggu lalu, yaitu tentang hubungan atau interaksi antar pelaku ekonomi yang digambarkan dalam circular flow diagram atau arus diagram melingkar. Nah, kemarin kan ada 3 ya, yaitu arus diagram melingkar 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas dulu ya tentang circular flow diagram 2 sektor atau perekonomian 2 sektor. Nah, di dalam perekonomian 2 sektor ini ada 2 aktor ya, yaitu RTP atau rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen atau RTK. Nah, mereka ini berinteraksi dalam 2 pasar, yaitu pasar input atau pasar faktor produksi. Nah, di sini yang diperjualbelikan adalah faktor-faktor produksi, yaitu berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan. Kemudian juga berinteraksi di pasar output atau pasar barang dan jasa. Nah, untuk memahaminya, lebih gampangnya itu kalian hanya perlu memperhatikan anak panah dan interaksinya itu mereka ada di pasar apa. Jadi, kalian hanya perlu melihat anak panah itu menuju kemana dan dia berinteraksi di pasar apa. Gitu ya, mudah kok. Oke, langsung saja. Jadi, RTP dan RTK ini punya perannya masing-masing dalam kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, di pasar input yang memiliki dan yang menjual faktor produksi adalah RTK atau rumah tangga konsumen. Jadi, dia berperan menawarkan faktor produksi yang dimilikinya ke RTP untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, faktor produksi yang dimaksudkan di sini berupa tanah atau sumber daya alam ya, kemudian tenaga kerja, modal, dan keterampilan. Misalnya, katakanlah ini adalah produsen roti ya. Nah, si RTK ini bisa saja dia itu menawarkan tenaganya atau keterampilannya dia dalam membuat roti ataupun memberikan modalnya dia. Nah, otomatis si RTP ini ya kan dia menggunakan dan membeli faktor produksi tersebut, ya kan? Nah, jadi dia harus memberikan imbalan bisa berupa upah, kemudian bisa sewa, bunga, ataupun profit. Nah, sekarang produsen kan udah punya nih ya faktor produksi yang dia butuhkan untuk produksi barang dan jasa. Oleh sebab itu, di pasar output, ya ingat, di pasar output ini si RTP ini akan menjual dan memberikan hasil produksinya bisa berupa barang ataupun jasa ke RTK. Tentunya RTK akan memberikan imbalan berupa uang atau dia melakukan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang telah dia terima. Oke, itu tadi perekonomian 2 sektor ya, yaitu antara RTP dan RTK. Nah, dalam perekonomian gak hanya ada produsen dan konsumen aja, tapi juga ada pemerintah di situ. Nah, apa hubungannya? Oke, jadi pemerintah di sini dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya, dia butuh juga faktor produksi. Ya, misalnya pemerintah ini juga butuh tenaga kerja, ya kan, seperti ASN atau PNS. Nah, siapa yang memiliki tenaga kerja ini? Yaitu RTK, ya kan? Dia memiliki faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja. Jadi, faktor produksi ini gak hanya diserahkan ke RTP aja, tapi juga ke pemerintah. Nah, setelah menerima faktor produksi tersebut, pemerintah tentunya harus membayar balas jasanya. Jika tadi yang diterima adalah tenaga kerja, maka imbalannya berupa gaji, ya kan, ataupun upah. Dibayar kemana? Ke RTK ya,
Tentu saja karena dia yang memiliki faktor produksi tersebut, ya kan? Gak hanya itu, pemerintah juga butuh barang-barang lainnya nih, seperti komputer, mobil-mobil dinas, ya kan? Dan sebagainya. Nah, barang-barang tersebut diproduksi oleh RTP atau rumah tangga produsen. Nah, jadi RTP ini nggak hanya menjual hasil produksinya ke RTK aja, tapi juga ke pemerintah. Nah, tentunya setelah barang-barang itu diterima, pemerintah akan melakukan pembayaran ke RTP. Ingat ya, ini anak panahnya menuju ke RTP di pasar output ya. Selain itu, pemerintah ini juga dapat menghasilkan barang dan jasa. Tentunya dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya, ya kan? Jadi si pemerintah ini dia menyediakan barang-barang yang emang dibutuhkan banyak orang. Seperti PDAM, ya kan, itu kan milik pemerintah. Yang dia ini menyediakan air. Kemudian PLN yang menyediakan listrik dan sebagainya. Nah, barang-barang itu dijual ke siapa? Ke RTK, ya kan? Nah, kemudian sebagai imbalannya, RTK akan melakukan pembayaran ke pemerintah. Gak hanya itu, pemerintah di sini juga menyediakan barang dan jasa yang dapat digunakan secara gratis, ya kan? Seperti jalan raya, trotoar, lampu penerangan jalan, kemudian jembatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau jasa seperti jasa pemadam kebakaran, jasa keamanan seperti polisi, dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya gratis nih, pemerintah dapat uang dari mana ya kan? Untuk menyediakan barang dan jasa tersebut, yaitu dari uang yang ditarik dari rakyat yang kita sebut sebagai pajak. Nah, pajak ini wajib dibayar baik oleh RTP maupun RTK. Jadi RTP dan RTK ini sama-sama bayar pajak ke pemerintah, gitu. Nah, uang dari pajak ini diberikan ke RTP berupa subsidi agar harga jualnya itu dapat lebih murah. Seperti kalau kalian lihat LPG ya kan, LPG bersubsidi ataupun subsidi BBM dan sebagainya. Nah, terus uang pajaknya ini juga diberikan ke RTK berupa barang publik atau fasilitas umum seperti jalan raya, terminal, sekolah, dan sebagainya. Dan selain itu juga bisa berupa transfer payment seperti dana bantuan sosial dan lain sebagainya. Oke, itu tadi perekonomian 3 sektor antara pemerintah, RTP, dan RTK. Satu lagi pelaku ekonomi yang berperan ya dalam kegiatan ekonomi, yaitu siapa? Masyarakat luar negeri. Kenapa? Karena suatu negara itu belum tentu bisa menghasilkan barang dan jasanya sendiri, karena mungkin keterbatasan sumber daya dan teknologinya. Oleh sebab itu, suatu negara masih membutuhkan negara lain. Gitu. Jadi ada hubungan dong di sini, ya kan? Nah, gimana hubungannya? Yaitu yang pertama, di sini RTP, ingat RTP di pasar output, dia nggak hanya menjual produksinya ke dalam negeri aja, tapi juga bisa ke luar negeri. Istilah lainnya itu adalah ekspor, ya kan? Nah, sebagai imbalannya nih ya, masyarakat luar negeri yang telah menerima barang dan jasa dari dalam negeri itu melakukan pembayaran ke RTP. Nah, selain itu, pemerintah dan RTK ini juga bisa membeli barang dari luar negeri. Nah, istilah lainnya adalah impor. Nah, sebagai imbalannya, pemerintah dan RTK melakukan pembayaran ke masyarakat luar negeri. Gitu. Nah, terus di pasar input, ingat, di pasar input, RTK ini karena dia itu pemilik faktor produksi ya, dia itu juga bisa menyerahkan faktor produksinya seperti misalnya
tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri. Nah, sebagai imbalannya, masyarakat luar negeri ini memberi upah, ya kan, ke RTK atas faktor produksi itu tadi. Nah, selain itu, masyarakat luar negeri juga bisa menyerahkan faktor produksinya ke rumah tangga produsen atau RTP di dalam negeri. Misalnya, kalau kalian pernah memperhatikan, ada tenaga kerja asing yang ada atau yang bekerja di perusahaan Indonesia gitu ya. Ataupun juga kalau kalian memperhatikan ada tenaga kerja asing yang bekerja di pemerintahan seperti kayak diplomat atau perwakilan dari luar negeri ya, duta luar negeri yang bekerja di Indonesia sebagai perwakilan kayak gitu. Nah, itu tadi perekonomian 4 sektor ya, antara masyarakat luar negeri, pemerintah, RTK, dan RTP. Oke, pembahasan kita tentang hubungan antar pelaku ekonomi sudah selesai. Semoga dapat dipahami, dan juga kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar ataupun WhatsApp grup ya. Nah, oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.